Oke, shalom semuanya ya. Langsung aja supaya mulut saya juga nggak kering kali ya. Jadi kemarin itu dalam satu room TikTok ada percakapan ringan membicarakan polemik antara kelompok Baginda-Baginda Samuel CS ini, Putri Sarah beserta Pak Amin ya. Jadi sebenarnya aku waktu ditanya nih di dalam ya, aku ditanya di dalam, apa harapanku untuk mereka? Kalau ditanya apa harapan saya itu hampir tidak ada. Ya, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik dari buah yang busuk. And then kemudian singkat cerita naiklah Samuel dan Pak Amin ke atas ya. Ya, saya berusaha untuk tetap keep calm, berusaha untuk menjaga narasi ya, walaupun ada sedikit yang mungkin kesplit. Karena apa yang saya sampaikan dari mulut saya itu tidak ada dusta, tidak ada manipulatif, ada data, rekaman dan testimoni. Ya, jadi harusnya lebih santai aja. Yang terutama adalah saya mewakili orang lama yang persis tahu ya, termasuk kemarin terkonfirmasi petugas yang mereka kenalkan yang bernama Erik yang bukan petugas yang sempat mereka pakai untuk menyerang saya sebelumnya ya, sampai ketua sinode ditelepon ya. Maksudnya gini, si Erik kemarin pernah melepon ketua sinode bilang kepada ketua sinodeku bahwa si Kezia itu PDM palsu. Nah yang lucunya, aku dibilang PDM palsu ke pendeta yang mentahbiskanku di dalam sinode itu sebagai pendeta. Tapi untuk Erik ya sudah aman-aman baik saja lah ya. Dan juga sudah terkonfirmasi benar adanya bahwa mereka semua mengaku ke Erik mereka adalah Trinitas. Apa rencana di balik itu? Sudah aku sampaikan di sana untuk membenturkan Trinitas dengan Muslim ya. Nah kemarin kan Pak Amin nanya nih sama aku. Dia begitu tergesa-gesa ya, apa kau mau menghilangkan Samuel dari medsos? Gitu ya. Kenapa ketakutan sekali pertanyaannya dan kenapa semuanya seperti effort banget membuat pembelaan? Ya, maksud Pak Amin itu begini. Ketika aku membuat VT, maksudmu apa? Kau mau menghilangkan Samuel dari medsos ya? Katanya. Kenapa para senior-senior ini justru merasa takut hanya dengan satu junior, Kezia? Well, ku tanya balik dong. Nanti yang sebaliknya. Nanti mereka yang pengen membuat aku itu hilang dari media sosial. Karena pertama sekali mereka viralkan dan fitnah yang macam-macam saja ya kan. Tujuan mereka apa? Untuk menghilangkan saya dari peredaran. Dan mereka terus mengganggu supaya apa? Supaya aku tuh gak nyaman di TikTok, gak nyaman mengajar, gak mengajar di media sosial lagi. Mereka maunya seperti itu. Ya, kenapa saya yang harus membuat mereka tidak nyaman sementara saya ini masih ada di dalam sinode? Sementara mereka sudah dikeluarkan dengan tidak hormat. Yang mana yang logikanya yang lebih punya dendam kesumat? Saya atau mereka? Dan kemudian saya itu khotbah di mimbar. Mereka fitnah lagi. Mereka belum. Mereka sudah effort banget itu kirim-kirim foto-foto porno nih ketua sinode supaya saya dikeluarkan. Tidak berhasil. Mana yang lebih jengkel sebenarnya? Mereka atau aku? Audiens yang baru ya of course gak mengerti dong. Dari pertama mereka fitnah sekali lagi, viralkan dan terus mengganggu, justru mereka mau supaya sayalah yang merasa gak nyaman. Dan itu juga ada laporan dari orang lain ke salah satu teman saya yang menyatakan bahwa tujuan mereka memang itu, untuk menghilangkan saya. Ya, supaya saya out dari media sosial. Saya memahami marah Pak Amin ya. Saya memahami kenapa, karena tujuannya tadi adalah menyodorkan Samuel untuk membenturkan Tri dengan Muslim. Sementara ke orang Trinitas, Samuel ini sudah nggak dianggap lagi sebenarnya dan banyak yang sudah sebenarnya nggak suka. Ya, jadi begini, saya berharap di sini sebenarnya itu ada kejujuran. Sebagai senior-senior yang everyday talking about God, percuma kita setiap hari bicara Tuhan, Yesus itu begini segala macam, kalau nggak dihidupi, aduh, bullshit lah, semua itu bullshit. Kalau ada pikiran kita, hati kita melenceng-lenceng berpolitik dan segala macam, kita ngomong Tuhan everyday, bullshit itu semua, ya. Pak Amin sebelumnya pernah nyeletuk ke saya, bahkan maaf ya kepada Pak Amin, salah satu pendeta di grup saya yang saya bangun, ya, Pak Amin kan telepon grup pada saat itu. Nah, salah satu pendeta dalam grup itu nanya, kenapa Pak Amin gak ada attitude tiba-tiba telepon grup membicarakan masalah pribadi ini? Sementara Pak Amin di sana baru-baru dan gak kenal anggotanya. Di sana itu banyak teolog pendeta. Ya, tujuan menelepon grup itu hanya untuk mengatakan saya sudah merekrut Samuel jadi tim saya. Di mana pendeta-pendeta itu gak kenal banyak dengan Samuel dan tidak ada urusannya dengan masalah-masalah pribadi ini. Jadi apa tujuannya menelepon grup itu?
Saya bahkan tidak pernah menunjukkan YouTube saya di grup itu. Kenapa? Saya pun menjaga integritas dong, di sana senior-senior. Kesannya nanti saya jadi kayak biang gosip. No, khusus grup itu membahas Alkitab. Tetapi karena kemarin Pak Amin sudah membawa itu, membahas dan bahkan mengintimidasiku di grup yang kubangun sendiri, di mana Pak Amin adalah orang baru di sana, jadi saya bicara, saya bukakan. Nah, itu bukan grup dialog Kristen ya. Yang kemarin Pak Amin itu berbohong, itu grup dialog Kristen. Pak Amin keluar, kenapa? Buang badan. Waktu saya nanya kepada Pak Amin, ini Erik kenapa petugas kok menyerang masalah pribadi saya? Katanya petugas untuk mewanti-wanti kalau ada yang ngomong-ngomongnya barbar. Kok masuk ke masalah pribadi? Kan begitu kemarin. Baru Pak Amin keluar dari grup dialog Kristen yang ada di dalam Meldes, yang juga ada di dalamnya Nikana. Nah, jangan berbohong ya. Oke. Jadi maksudku tuh begini ya. Kalau mau rekrut Samuel, udah rekrut aja. Mau jadi bapak angkat, mama angkat, silakan, nggak masalah. Tapi jangan sangkut pautkan kemari dan jangan masuk ke dalam ranah yang bukan ranah kita. Jangan dihubung-hubungkan ke saya dan grup saya. Silakan rekrut di luar sana. Nah, kenapa Pak Amin marah? Karena video-video saya itu, VT-VT saya diambil oleh Trinitas untuk menyerang Samuel. Nah, bisa didapat benang merahnya ya. Dan Pak Amin gak suka karena visi misi mereka tadi itu untuk membenturkan. Dan katanya mau ceki-ceki dana yang mengalir ke Trinitas. Ini juga adalah laporan dari seseorang yang punya rekaman suara Samuel. Aku mau bilang begini, perhatikan, aku mau bilang begini ya. Ketika kita bertekak jotos-jotosan melawan ideologi Trinitas dengan mereka, secara personality mungkin kita ada yang tidak suka karena ada yang mungkin tipikalnya barbar, ada yang tipikalnya suka menghujat, ekstrim dan lain-lain ya. Kita bahaslah personality-nya di bagian perdebatan saja. Setelah di luar itu, saya tuh gak ada punya niat untuk buat yang aneh-aneh, planning yang begini begitulah, yang apa segala macam berpolitik. No. Oke. Kalau ada dana-dana donatur atau apapun yang mengalir ke Oneness, itu apa urusannya dengan pihak luar? Bener gak? Ada nih donatur yang mengalir ke Oneness, lawan Trinitas misalnya, atau lawan ini. Yang penting kan gak merugikan, kan gak korupsi. Kenapa harus orang luar yang mengatur? Apa urusannya? Bener gak? Sebaliknya, kalau ada yang mendonaturin Trinitas, urusannya ke kita itu apa? Ngapain kita berpolitik-politik, mengurusin yang bukan ranah kita, lalu kita merugikan orang lain, lalu kita membuat orang lain menjadi batu loncatan. Untuk apa berpolitik-politik seperti itu? Kita di sini berperang melawan ideologi. Urusan kita adalah berperang ideologi, bukan berpolitik-politik gelap lalu seolah nanti menjadi hero. Kenapa saya dianggap menjadi penghalang? Saya yang punya masalah nih misalnya dengan Samuel, ya. Mereka menyerang, saya mengkonter dengan Viti. Kenapa Pak Amin yang repot? Kan itu pertanyaannya. Kalau mau rekrut silakan rekrut, tetapi jangan masuk ke dalam ranah ini. Kalau tidak mau berkontribusi, silakan. Oke, singkat cerita, kemarin juga itu ada menyinggung tentang mamanya Baldwin, di mana Samuel ini berusaha untuk manuver, manipulatif, gaslighting, dan playing victim. Dan puji Tuhan, dengan kepekaan roh, ini juga dirasakan oleh beberapa orang. Ya, karena setelah ada mediasi kemarin dalam room TikTok itu, ada beberapa yang meminta kembali pernyataan saya. Well, poin pertama, sebagai orang yang sangat tahu bagaimana the true story tentang Mama Baldwin yang sekarang saya bela, yang mereka intimidasi, wajar dong saya itu mengcounter, ya. Karena Mama Baldwin itu adalah salah satu mentorku dan salah satu pendoa di belakangku juga, yang juga mendoakan anak-anak apologet. Nah, saya itu sudah dianggap keluarga oleh Mama Baldwin, dan saya sudah dianggap seperti anak perempuannya. Pada saat Sarah itu live yang ada menjelek-jelekkan saya, memfitnah, Mama Baldwin itu ada komen, beliau membela saya. Nah, saya juga sebaliknya dong. Sebagai anak wajar dong saya juga membela mama saya. Bener nggak? Nah, tidak ada harapan untuk Ahab dan Isabel. Makanya sekali lagi ketika saya ditanya apa harapan, saya tidak ada. Karena saya yang paling tahu, saya mengerti polanya, saya orang dalam orang lama yang continue ya, berkomunikasi bersama-sama dengan mereka walaupun dari media sosial ya. Ngomong continue itu kuncinya. Saya yang paling tahu. Harus orang yang berada di TKP lah yang mengerti ya. Karena visi misi sekarang ini bukan lagi dalam step membuktikan benar atau salah. Ya, masalah ada yang mau percaya, ada yang nggak mau percaya, toh gereja satanik juga banyak followernya.
Bukan di situnya, tapi untuk merampas, menyelamatkan yang lain, dan untuk jadi jam alarm ke gereja-gereja, ke pendeta, untuk lebih peka dan berpikir ulang akan perusak-perusak dan penjahat seperti ini. Tidak ada yang bisa diharapkan. Justru ketika saya ditanya, apa kau mau supaya si Samuel ini hilang? Bahkan saya itu kembalikan, jangan-jangan saya nih, bukan jangan-jangan, justru mereka nih yang mau saya itu hilang. Dan saya mau katakan, mereka tidak mungkin bisa hilang. Mereka akan tetap eksis. Seandainya pun kita melakukan 1000 hal, segala macam cara, mereka tidak akan mungkin hilang. Mau tidak mau, Ahab dan Izabel itu akan tetap masuk di dalam gereja. Apalagi ini mau di akhir zaman. Ini akan justru semakin gencat, bukan hilang, justru akan semakin gencat. Mau merusak gereja, merusak kekristenan, merusak anak-anak Tuhan, mengintimidasi hamba-hamba Tuhan. Maka yang perlu ini di-aware adalah audiens, orang-orang yang ada di circle, supaya berhati-hati dan berpikir ulang. Kan lebih bagus mencegah daripada mengobati. Kan begitu. Anggaplah ini kayak seperti suara Nuh. Banjir, ya kan? Nggak didengerin, tau-taunya udah matian semua. Oke? Semua cerita tentang Mama Balwin itu diputar balikan. Ya. Kalau orang yang tidak mengerti trik-trik psikologis, mungkin tidak akan bisa menangkap. Tetapi saya dan ada beberapa orang itu memahami. Ketika Mama Balwin itu nggak mau lagi Samuel masuk ke dalam room anaknya, sekali lagi ya, kemarin dia itu mengintimidasi Mama Balwin loh, dan bilang Mama Balwin ini berbohong. Jadi ketika Mama Balwin ini nggak mau lagi Samuel masuk ke dalam room anaknya, Samuel marah. Dan ada isi chatnya. Samuel bilang ke Mama Balwin, ini intinya saya cerita ya. Ini Samuel bilang ke Mama Balwin yang seorang ibu dari seorang laki-laki yang usianya 50 yang sudah bau tanah. Begini katanya, Anda sekarang berurusan dengan saya. Itu kata Samuel ke ibu ini. Ya. Jadi Mama Balwin ini sudah ada membuat laporan. Oke? Ketika Samuel melakukan pola yang sama di depan publik, ya, seperti mediasi yang pertama, yang seolah-olah ingin mencitrakan dirinya sebagai seorang yang good personality, ya, dengan berpura-pura meminta maaf, di saat itu juga saya mau bilang sekecematan di prank. Tidak perlu meminta maaf, saudaraku, jika di belakang belatinya menancap kemana-mana lagi dan lagi. Ya, di dalam kekristenan saya ajarin ya, permintaan maaf yang pertama sebagai kerendahan hati adalah mengakui kesalahan. Kalau aku nih mau minta maaf sama Tuhan, yang pertama sekali ku akui adalah kesalahanku, pengakuan. Begitu, di dalam pengadilan pun pengakuan. Dalam hal apapun yang pertama sekali itu dulu adalah mengakui. Nah, misalnya kita maling nih, kita akui dulu kesalahan kita. Maaf ya, karena saya maling, saya mengambil barang Anda. Nah begitu, kalau orang yang gak paham, kalau orang yang gak dalam pemahamannya, rohnya yang lemah mungkin bisa ditipu. Tuhan tidak bisa ditipu. Dan orang-orang yang pengamat kata dan yang memahami belajar tentang Alkitab itu gak bisa ditipu. Kira-kira apa faedahnya saudaraku permintaan maaf jika seperti ini? Misalnya nih ya, saya lempar rumah orang, kacanya pecah, pintunya jebol. Lalu kepalaku dipukul nih karena aku merusak rumah orang. Lalu aku cerita begini ke orang banyak, kepala saya dipukul, yang punya rumah kejam sekali, lalu uang saya diperas lagi, padahal nggak ada. Tapi ya sudahlah, karena aku orangnya lapang dada, saya minta maaf. Untuk apa kita ngomong di publik seperti itu? Lalu nanti melakukan lagi. Seharusnya pengakuan yang pertama, yaitu tepatnya adalah, ya saya minta maaf karena saya sudah merusak rumahnya, itu. Lalu nanti ada permintaan maaf lagi, ya maaf ya karena saya juga sudah memukulmu, begitu. Kalau membodoh-bodohi dengan narasi seperti ini, aduh nggak main lah untuk aku ya. What a crazy. Oke, jadi yang benar adalah harusnya begini. Saya meminta maaf ya, karena saya sudah melempar rumah Anda. Lain kali tidak akan saya lakukan. Begitu. Kedua, poin penting di dalam permintaan maaf adalah tidak melakukan kembali. Kalau kita minta maaf ke Tuhan nih, besok-besok continue terus buat, continue sengaja-sengaja buat. Itu namanya ngeprank Tuhan, saudaraku. Itu namanya belum bertobat, belum diselamatkan. Rasa-rasanya saja sudah diselamatkan. Saya justru kalau melakukan itu, diri saya merasa munafik.
Memang ada orang-orang yang tipikalnya nggak peduli menjadi munafik demi pencitraan, tapi sayangnya pencitraan itu terbaca oleh beberapa orang dan terbukti. Terbukti kan apa yang saya bilang terbukti. Baru beberapa menit lepas dari live mediasi itu, setelah selesai, mereka langsung membuat live, mereka langsung membuat room yang di dalamnya ada mereka, istri, Sarah, dan semua yang lagi menggosipin dan membuat fitnahan again dan lagi. Jadi makanya saya bilang, poin di dalam permintaan maaf itu, kerendahan hati itu adalah pertama pengakuan, permintaan maaf, dan tidak melakukan lagi. Tidak ada gunanya kita hanya meminta maaf di mulut, tetapi tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam hati. Orang-orang bisa ditipu. Ya, Tuhan baik ke saya. Tuhan baik ke kami yang punya motivasi tulus di dunia apologet ini. Ada saja informan yang menyampaikan. Terbukti kan? Ada rekamannya. Begitu permintaan maaf itu selesai di live itu, saya aman-aman wae. Nah, jadi biarlah kami orang-orang yang terpanggil sebagai Yehu untuk berhadapan dengan Ahab Izabel. Karena semestinya ya, untuk pelaku-pelaku kejahatan dan manipulatif dalam gereja seperti ini, semestinya ya itu seperti jemaat Korintus. Semestinya jangan dulu diberikan ruang, jangan dulu difasilitasi. Itu sebenarnya bentuk kasih, pendisiplinan supaya orang ini bertobat, supaya orang ini diselamatkan, walaupun sebenarnya ada satu penglihatan yang cukup mengerikan tentang mereka. Ya itu pun nggak apa-apa lah. Kalau misalnya masih mau ada yang menasehati, menegur, ya silakan aja. Kan kita nggak tahu nih ke depannya. Nah, semestinya orang seperti ini dipisahkan dulu ya. Di skip dulu orangnya. Didoakan, pelepasan, terus continue ini konseling-konseling begitu. Pengisian harus ada mentor. Semua orang harus ada mentor. Itu yang harus benar dulu. Tapi karena jauh panggang dari B2, jauh panggang dari api, maka biarlah kami Yehu-Yehu yang berhadapan dengan Ahab Izebel ini. Gak mungkin yang orang baru itu yang lebih kenal daripada orang yang lama. Pola-polanya gak mungkin lebih kenal orang baru, ya. Dan di sini diperlukan adanya kepekaan roh, ya, adanya kesensitifan roh. Ketua Sinode, gembala yang punya pengalaman dalam melayani dan mengkonseling keluarga, Mama Balwin seorang pelayan dan hamba Tuhan pendoa syafaat yang punya karunia, dan saya sendiri seorang PDM Kezia yang juga sudah melalang buana dulu soal pelayanan, ya. Kami bertiga mewakili orang-orang di belakang yang sudah menyatakan bahwa ini adalah orang-orang sakit jiwa dan sampah buangan. Berhati-hatilah kepada para pendeta. Ahab dan Izebel tidak mungkin hilang dari dunia peredaran. Yang bisa kita lakukan adalah berhati-hati. Ahab dan Izebel justru di akhir zaman akan masuk ke dalam gereja, ya. Dan berhati-hatilah, terutama juga kepada orang-orang yang masih ada di circle-nya. Jangan sampai alam roh nanti Anda diikat oleh roh-roh satani ini. Iya, roh Anda itu diikat. Ya, shalom Pak Ketua Cisne, salam. Iya, saya kok heran ya, heran sama si Sarah gitu. Iya, mungkin tadi Bapak itu ya, teleponan sama si Sarah pakai bahasa Batak. Siapa saya? Iya, Saya nggak pernah hubungi Sarah. tadi katanya dia telepon ke Bapak, Enggak, ke Om katanya. nomor itu udah saya blokir. Makanya saya juga tahu Bapak udah blokir nomornya dia, makanya saya bingung loh, hubung siapa tuh yang diteleponnya itu. Oh bukan saya. Saya semenjak
Bukti bilang Iya. blokir aja Pak, saya blokir. Ada berapa bulan ya? 4 bulan kalau nggak salah, lebih kali. Lebih. Iya, parah. Oh iya Parah Tante, mereka itu. ini saya record aja, maksudnya begini, daripada kita bikin-bikin video apa gitu, biar orang juga audiens tahu bahwa Tante Iya, ini korban iya, mereka gitu ya. Jadi gini Iya, Pak boleh. Ketua, dulunya Tante ini, ibu ini, dia ini kan tinggal di Manado kan Pak Gum. Dia udah, Tante ini udah nganggap saya seperti anaknya lah kan begitu. Nah jadi sebelumnya ibu ini segrup sama Sarah sama si Samuel. Sudah Iya. kayak tim gitulah. Jadi mereka itu bikin pengajaran itu kayak batu loncatan. Ternyata di dalam grup itu mereka tuh asik mengajak orang-orang di situ tuh supaya bencilah sama saya. Mereka bilang saya fitnah apa segala macam. Singkat ceritanya, ternyata si ibu ini mencari tahu gitu kan. Pertama sekali dulu, saya itu ada masuk ke room TikTok mengajar di tempat anak ibu ini. Mereka nggak suka kok naik si Kezia begitu. Nah, boleh disaksikan sama ibu ini. Pertama sekali waktu ditelepon sama ibu ini, aku kan gak ada ngomong apa-apa gitu ya, karena aku percaya kalau emang siapa yang benar Tuhan pasti akan bukain kan begitu. Jadi ternyata pas ibu ini ngecek kok ini ada yang aneh nih sama mereka berdua begitu. Jadi ibu ini bilang baik-baik, bagus-bagus, kalau bisa janganlah menyebar kebencian, ini kan grup pengajaran kan, begitulah dinasihati. Tiba-tiba dimaki-maki Sarah. Dimaki-maki loh saya sama si Sarah. Jadi Itu kan dia. Iya. Ini Bu, Sarah dengan Samuel ini setelah akhir-akhir ini saya mengetahui dan bukti-bukti secara otentik orang ini orang gila ini, orang sakit jiwa dua-dua ini. Sudah Iya, semua yang bilang benar, begitu. benar. Semua bilang sakit Benar. jiwa. Padahal ada juga yang kasih informasi ke saya. Ibu Sylvie nggak usah dilayani orang sakit jiwa itu katanya. Saya pertama kali sakit jiwa saya tahu itu adalah Sarah. Iya. Sarah itu dulunya tuh dia masuk bergabung ke ibu saya selaku ketua. Iya, Tapi betul. semakin hari saya lihat tingkah lakunya seperti orang gila, kelainan jiwa gitu. Parah itu. Masuk lagi Samuel, Ah, sambil lagi laporan istrinya lagi. Laporan istrinya lagi, wah bermasalah. Nah, itu kan sakit jiwa gila juga itu dua-dua Bu. Nah, jadi nggak usah ngaku-ngaku lagi dua-dua itu sebagai pendeta sesat gitu. Iya, saya tadinya malas buka-buka link ya, Pak ya. Tapi di grup WA itu, si Sarah itu tag videonya Keisha. Dengan catatan, ada catatan kecil, lihat aja videonya, nggak usah buka linknya. Nah, kan saya orangnya malas juga. Nah, kejadian dia Samuel masuk room anak saya, itu si Sarah langsung ada saya kirim itu ke Keisha. Dia nanya kenapa katanya Keisha ada di room anak saya, Baldwin. Gitu. Saya bilang memangnya kenapa? Di situ saya nasihati, saya bagi kesaksian saya nasihati. Malah dibilang saya ajarannya sesat, coba bayangin. Ajaran saya sesat. Iya. Nggak usah lah ada kebencian gitu kan. Rupanya, rupanya Jadi gini Bu, ya, kita tidak dapat memperbaiki mereka. Iya. Nggak bisa kita memperbaiki mereka. Jadi solusinya ibu menghindar aja, keluar dari grup itu, nggak usah lagi lah berurusan dengan Samuel dan Sarah. saya tadi, saya nggak masuk di grup
saya dikasih masuk sama dia. Cuma saya udah kasih tahu ke si Sarah ini, saya nggak bisa aktif gitu loh. Karena saya juga ada pelayanan, jadi saya nggak bisa aktif. Ya bayangin Kan aja. apa-apa katanya. Cuman karena itu ibu ini yang dibilang pelacur, perempuan Sunda, datang Samuel juga chatnya ngancem-ngancem. Ini aduh bener-bener. Jadi kejadiannya pas Keisha masuk di room anak saya tuh ngajar tentang Kabbalah. Terus saya bilang, kan nggak apa-apa. Ya, sesatnya di mana? Nggak ada masalah soal itu. Saya dulu juga belajar kok itu. Keisha ngajar, nah pokok permasalahannya itu di situ. Bu, ya saya tahu itu. Apapun yang dia katakan, kalau dia mengaku-ngaku ibu jadi murid, ternyata bukan ibu, bukan muridnya. Kalau dia mengaku-ngaku datang mati, nggak ada wewenang dia. Itu makanya. Iya Pak, makanya waktu dia begitu itu saya tolak ya, pas saya nonton live-nya itu saya tolak, saya balikin semua ke dia. Makanya saya komen, kenapa kamu menjatuhkan hukuman untuk dirimu sendiri? Kamu mengutuk orang, tapi kamu nggak tahu bahayanya mengutuk orang. Dia nggak sadar itu, itu loh Pak. Saya dikatain pelacur, makanya saya bilang di komen, saya seorang istri, saya ibu dari 3 orang anak, saya istri dari seorang suami dari dulu sampai sekarang. Akhirnya bukan gerakan saya untuk buka linknya Keisha, di situ saya dapat tentang pengajarannya dia yang mengajarkan orang yang terikat dalam satu perkawinan yang kudus itu masih boleh loh, masih sangat boleh katanya untuk punya pasangan di luar. Nah ini kan bikin orang jatuh dalam dosa perzinahan itu Pak. Tadinya gini Pak Ketua, kan ibu ini, tante ini kan berpikir begini, oh ya Pak Ketua, kenapa ada telepon sama Sarah, kan begitu. Jadi saya menjawab begini, dulu pernah juga Pak Ketua menelepon mereka, ibaratnya untuk mengademin hati mereka dulu lah, biar mereka mau ngomong, biar mereka jangan bikin rusuh lagi, begitu. Nah tetapi ini yang saya ucapkan ini ya Pak Ketua, kalau memang ini dari Tuhan, pasti akan diterima. Kalau memang ini bukan dari Tuhan, pasti akan tertolak di hati kita semua. Kalau kita lihat nanti di Jemaat Korintus tuh, cara penggembalaan si Paulus itu, kalau ada pembuat kejahatan moral, itu ada pendisiplinan, itu di skip, itu dipisahkan. Kenapa? Seperti saya bilang, ragi yang satu ini akan bisa mencemarkan adonan. Ini akan rusak semuanya. Makanya orang Kristen ini banyak kebelinger tentang kasih yang kebablasan. Orang Kristen banyak sering berpikir kasih itu tidak ada pendisiplinan. Kita bukan bunuh orangnya, bukan. Kasih itu juga mengajar, mendisiplinkan. Ketika orang ini di skip, ketika gembala mengambil keputusan memisahkan, dia juga sudah mengasihi ratusan domba yang ini supaya jangan rusak. Sekaligus untuk mendisiplinkan pelaku-pelaku ini supaya mereka bertobat, introspeksi. Ternyata mereka bukan bertobat, semakin jahat. Jadi ini bukan serigala berbulu domba, memang sudah serigala. Kalau serigala berbulu domba kan kita masih mengidentifikasi lagi ya, benar nggak ini. Ini memang sudah serigala, menunjukkan aslinya, nggak perlu lagi diraba-raba. Jadi ini harus langsung skip dari domba. Nah itulah saya maksudkan kepada gembala, inilah yang harus dilakukan oleh gereja atau pendeta Ahab Izabel ini. Jangan sampai yang lain jemaat nanti tercemar. Bahkan di Jemaat Korintus itu jemaat, orang-orang yang mentolerir dan membiarkan pelaku kejahatan moral itu pun berdosa besar. Itulah. Ya makanya ya begini Bu. Saya jauh ya, rumah saya ada di Cilegon. Lagi kalau saya menasihati secara fisik, saya kira saya gak ada hubungan secara pelayanan, termasuk Samuel, termasuk Sarah, karena udah hubungan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan yang baik dan yang benar, yang benar dan yang baik dan yang benar,
dari perbendaharaan katanya itu tidak ada Ya, mengucap. betul, Tidak ada. betul. Tidak ada. Kedua, jangan mengaku-ngaku kita mengajar begitu, tetapi menjerumuskan orang begitu. Betul. Orang ini sedang kesurupan setan. Apa yang dia perbuat, dia tidak mengerti. Betul. Tidak mengerti, dia merasa dia benar begitu. Betul. Padahal mendatangkan malapetaka, termasuk binasa dianya nanti. Betul. Iya, betul, Ibu. Amin. Saya aja, Pak Ketua, Itu saya aja yang sudah PDM nggak berani bilang orang mahasiswa saya. Lah ini mereka siapa? Gelar nggak ada, jabatan nggak ada. Terus mereka bilang semua mahasiswanya. Terus si Sarah bilang begini, harusnya ibu ini hormat kepada Samuel. Emang Samuel siapa? Aduh. Bagaimana seorang pengajar kalau mulutnya kotor, bilang apa tadi? Bahasa yang kotor tadi. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Saya dibilangnya Di dalam pengembalaan gereja, jemaat yang sudah jatuh berzina pun, yang jatuh dalam berzina, pendetanya itu berusaha mendidik dan membina. Tidak, kau berzina apa ya? Kau berzina ya? Kau melacur? Oh enggak begitu. Rasanya dalam pengembalaan gereja, kalau orang terbukti dalam pengakuan yang bukan menuduh. Nah, sebaiknya ibu tinggalkan pekerjaan lama, bertobat. Itu aja jawaban dari pendeta. Iya. Dan pendeta pun tidak berani menghakimi atau mengambil satu keputusan. Enggak ada tuh wewenang pendeta. Pendeta berupaya untuk memperbaiki. Itu tugasnya gitu. Iya, karena saya tahu semua itu, Pak. Makanya saya bingung. Saya bilang seumur kok ada hamba Tuhan mulutnya kayak begini ya. Saya sebenarnya udah nggak mau lagi saya dengar si Samuel dengan si Sarah ini, karena saya pun ada berapa bulan yang lalu, setahun ya nggak salah, sebelum dia ke, saya tuh udah dikejar-kejar istrinya Samuel pada saat itu. Dibilangnya keluarkanlah Pak Tua. Dia mengesahkan Pak Tua. Saya kan Pak Tuanya saya. Jadi saya bilang, bagaimana saya mengeluarkan dia? Gak ada buktinya. Baru dia cerita kelakuan Samuel, ditambah lagi laporan dari Kristi Devari lagi. Terus, ya sudahlah, keluarlah kau Sen. Gak bisa dipertahankan. Terus aku dapat lagi informasi tentang rumah tangga dia, kemudian juga lagi laporan lagi di luar sana. Kalau Sarah nggak usah laporan. Di dalam sinode itu pimpinannya itu anjing tuh, babi itu katanya. Saya nasihati dia dulu, nasihati Sarah, kamu tidak boleh begitu. Itu bapak itu pimpinan kamu. Oh ya begini Pung. Loh, kalau kau memaki pimpinan itu sama aja kamu memaki saya. Iya betul. Capek saya mendidiknya. Banyak kekecewaan saya tentang baptisan juga, tentang itu, tentang ini. Jadi memang orang ini memang dibuang Tuhan lah ini, dua-dua ini memang. Udah dibuang, cuma nggak sadar itu Pak. Udah dibuang mereka. Roh Tuhan udah diangkat dari mereka. Tapi ya, jadi ya, itulah saya kadang udah malas saya tuh di grup GAI itu, nama kita Gereja Yesus Kristus Allah Esa, salah satu Kristi Devari ini pejabat Bu pendeta. Nah, jadi saya ngurusin Samuel sama Sarah. Pertama kali saya tuh pusing dibuat si Sarah. Pertama kali saya pusing, saya belum tahu aslinya.
Adapun Sarah dulu bisa bergabung itu atas rekomendasi dari Samuel. Betul. Saya belum tahu bagaimana kehidupan mereka di luar sana. Saya belum tahu pada mulanya. Tapi lama Tuhan baik. Tuhan menyingkapkan kelakuan mereka. Jadi saya mohon dengan Ibu, udahlah, nggak usah lagi berurusan sama Sarah. Mau dia mati kek, mau dia apa kek, terserah. Ibu maju saja, mari terus, Pak Ibu. Saya bilang begini Pak Ketua. Saya sebenarnya udah nggak mau lagi saya dengar si Samuel dengan si Sarah ini, karena saya pun ada berapa bulan yang lalu, setahun ya nggak salah, sebelum dia saya tuh udah dikejar-kejar istrinya Samuel pada saat itu. Dibilangnya keluarkanlah Pak Tua. Dia mengesahkan Pak Tua, saya kan Pak Tuanya saya. Jadi saya bilang, bagaimana saya mengeluarkan dia? Nggak ada buktinya. Baru dia cerita kelakuan Samuel, ditambah lagi laporan dari Kristi Devari lagi. Terus, ya sudahlah, keluarlah kau Sen, nggak bisa dipertahankan. Terus aku dapat lagi informasi tentang rumah tangga dia, kemudian juga lagi laporan lagi di luar sana. Kalau Sarah nggak usah laporan. Di dalam sinode itu pimpinannya itu anjing tuh, babi itu katanya. Saya nasihati dia dulu, nasihati Sarah, kamu tidak boleh begitu. Itu bapak itu pimpinan kamu. Oh ya begini Pung. Loh, kalau kau memaki pimpinan itu sama aja kamu memaki saya. Iya betul. Capek saya mendidiknya. Banyak kekecewaan saya tentang baptisan juga, tentang itu, tentang ini. Jadi emang orang ini emang dibuang Tuhan lah ini, dua-dua ini emang. Udah dibuang, cuma nggak sadar itu Pak. Udah dibuang mereka. Roh Tuhan udah diangkat dari mereka. Tapi ya, jadi ya, itulah saya kadang udah malas saya tuh di grup GAI itu, nama kita Gereja Yesus Kristus Allah Esa, salah satu Kristi Devari ini pejabat Bu, pendeta. Jadi saya ngurusin Samuel sama Sarah. Pertama kali saya tuh pusing dibuat si Sarah. Pertama kali saya pusing, saya belum tahu aslinya. Adapun Sarah dulu bisa bergabung itu atas rekomendasi dari Samuel. Betul. Saya belum tahu bagaimana kehidupan mereka di luar sana. Saya belum tahu pada mulanya. Tapi lama Tuhan baik. Tuhan menyingkapkan kelakuan mereka. Jadi saya mohon dengan Ibu, udahlah, nggak usah lagi berurusan sama Sarah. Mau dia mati kek, mau dia apa kek, terserah. Ibu maju saja, mari terus Pak Ibu. Saya bilang begini Pak Ketua. Bagaimana Tante? Saya bilang begini sama ibu ini kan Pak Ketua, saya bilang sama ibu ini, aduh Tante, jangankan Tante yang dimaki-maki, sekum kami itu dibilang babi anjing, dan ketua sinode kami itu di WA chatnya, si Sarah bikin nama Pak Ketua ini ular beludak, jadi kan kayak nggak tahu malu. Makanya Pak Ketua, kalau untuk menasihati itu udah bukan tujuan kami lagi Pak Ketua, itu tidak akan bisa, mereka sudah bagian dari kemurkaan Tuhan. Yang perlu ini sekarang adalah bagaimana supaya orang-orang lain terbeban, kita jemaat yang lain ini hati-hati aware. Iya, kemudian gereja-gereja, pendeta-pendeta, hati-hatilah dengan yang berdua Ahab Izabel ini. Kalau tidak mau gereja rusak dari dalam, itu yang kita terbebannya. Kalau mereka mah itu udah benar-benar buangan, udah sampah benar. Benar kata firman Tuhan ya Mbak. Memang ada orang-orang yang ditetapkan untuk dibinasakan dan ada orang-orang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Jadi Tuhan kasih clue ke kita, lihat dari buahnya.
lihat dari buahnya. Nah makanya saya lihat, oh ini orang. Saya bukan cuma dapat informasi dari Keisha aja, Pak. Saya dapat informasi dari teman-teman apologet juga. Kata mereka, sudahlah Ibu Silvi, nggak usah layani tuh orang sakit jiwa. Ini ibu ini loh yang jadi saksi Pak Ketua, bukan saya nggak ada kan tante pertama bilang oh mereka tuh begini, mereka nggak ada kan, tiba-tiba day by day ibu ini kayak tergerak hatinya untuk mencari tahu. Dipikir si Sarah sama Samuel, saya tuh terpengaruh dengan Keisha, padahal enggak. Saya memang udah dapat informasi dari apologetnya, ada teman-teman saya dulu juga masih aktif sampai sekarang. Cuma saya udah di lapangan aja, di ladangnya, tangkap jiwa. Itu mereka ngasih informasi ke saya. Nah, berdasarkan informasi itu, saya akhirnya buka linknya Keisha. Dan saya bikin perbandingan dengan omongan mereka itu kok kayak sama. Malah saya lebih percaya karena Keisha tuh punya data, dia lampirin data. Makanya saya coba telepon beberapa hamba Tuhan yang masih berapologet. Saya bilang hati-hati dengan dua orang ini. Hati-hati. Jangan masuk jeratnya. Iya. Itu sudah bagian dari kebinasaan, jadi kita nggak bisa lagi itu. Iya. Bagian kebinasaan tuh udah nggak bisa lagi. Dan Pak Ketua, tante ini, ibu ini kemarin dapat penglihatan loh, pas rapture katanya mereka ini berdua jatuh ke api. Jadi memang jatuh bukan ke tanah, tapi langsung ke api. Jadi saya pikir kalau kayak begitu, kalau yang jatuh ke tanah itu masih ada beban untuk kita doakan ya Pak ya. Tapi kalau langsung ke api, berarti kan udah nggak bisa. Sekalipun dia melayani, tapi roh Tuhan sudah undur dari Saul. Roh Tuhan udah bukan dia kayak Saul. Kayak Saul. Dan itu nyata loh. Jadi gini Bu, kalau berkenan saya kan mau berangkat nih. Sebelum berangkat, kalau berkenan kita berdoa ya, saya pimpin berdoa ya. Ayo berdoa kita lah ya. Iya. Ayo. Oke. Kami bersatu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami puji, kami tinggikan. Amin. Kaulah Allah sejati, juru selamat kami, yang menyelamatkan kami, yang memberikan kehidupan, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Adapun kami sharing tentang dalam pelayanan, kami berdoa kedua hamba-Mu, Pendeta Kristi Devari dan Ibu yang berada di Kota Manado. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini. Amin. Pakailah menjadi alat di tangan Tuhan. Yes. Hamba di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan berikan dia kekuatan, pengurapan, penglihatan, bahkan mimpi-mimpi Tuhan. Amin. Supaya sebagaimana alat yang berkenan Kau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kami juga berdoa kedua saudara kami, Samuel dengan Sarah. Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kami menyerahkan kehendak-Mu lah jadi di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Kristi Devari dalam hal pelayanan, dalam pengajaran. Tuhan memberikan hikmat marifat agar Roh Allah memimpin di dalam pelayanannya. Sebagaimana supaya pemberitaan kealahan ketuhanan Yesus, Engkaulah satu-satunya penguasa di bumi surga. Engkaulah yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Ketua untuk doanya, luar biasa.
Iya. Sampai ketemu ya, dulu yang di Manado ya. Sampai ketemu. Ya, Iya. oke Pak. Thank you Oke. Pak Ketua. Shalom Pak, Tuhan berkati, sehat selalu. Shalom. Oke. Ya Pak. Yuk.